Hai anak-anak kelas 5. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Endang dalam pelajaran PPKN tema kedua. Tema kedua mengambil tema tentang udara bersih bagi kesehatan dari KD 3.2 dan 4.2 untuk keterampilannya. Kita akan belajar mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Setiap orang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab, tidak terkecuali. Ada dua macam hak. Hak yang pertama adalah hak asasi. Apa itu hak asasi? Adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Maka semua orang memiliki hak asasi yang sama. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima. Itu pengertian hak asasi dan hak. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan orang tersebut. Mari kita lihat contoh pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kita dengarkan cerita keluarga Pak Arman. Pada hari libur, keluarga Pak Arman bersama-sama membersihkan rumah. Ayah mengepel lantai, Dito mengelap jendela dan perabot rumah. Ibu merapikan perabotan rumah dan menata menjadi lebih indah. Adik Dita membantu menyapu lantai. Semua melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan gembira. Setelah semua selesai, mereka beristirahat dan bersama-sama menikmati teh hangat dan makanan kecil buatan ibu. Mereka merasa senang karena mendapatkan rumah yang bersih, rapi, dan tertata indah. Dari cerita keluarga Pak Arman dapat kita simpulkan, kewajibannya apa ya? Oh ya, setiap anggota keluarga bekerja membersihkan rumah di saat libur. Ini yang ditulis Bu Endang dengan cetak hijau. Ini adalah kata kerja yang menunjukkan itu kewajiban. Lalu tanggung jawabnya, semua anggota keluarga membersihkan rumah dengan sungguh-sungguh dan senang hati. Yang dicetak hijau itu menunjukkan keterangan mengenai tanggung jawab. Jadi melaksanakan kewajiban dengan keterangan sungguh-sungguh dan senang hati itu termasuk tanggung jawab. Hak. Akhirnya semua anggota keluarga mendapatkan keadaan rumah yang bersih, rapi, dan indah. Itu yang diperoleh. Contoh hak asasi dalam kehidupan kita antara lain hak untuk hidup, hak untuk menentukan pilihan atau mungkin dipilih ya, waktu pemilu, pemilihan RT, pemilihan ketua RW atau pemilihan wali kota, gubernur dan sebagainya. Hak untuk mendapatkan pendidikan, semua anak harus mendapatkan pendidikan. Lalu hak memperoleh bimbingan. Semua anak harus atau sebenarnya berhak mendapatkan bimbingan. Lalu contoh-contoh kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Ini anak-anaknya punya kewajiban yang harus dilakukan apa ya? Belajar dengan tekun, membantu ayah dan ibu, mengasuh adik, yang punya adik ya tentunya. Contoh tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Menyelesaikan tugas dan PR dari Bapak Ibu Guru dengan tepat waktu. Misalnya diberi tugas hari ini, harus diunggah hari ini. Jangan sampai tertunda 2-3 hari atau bahkan harus sampai diingatkan Bu Guru Pak Guru. Itu kalau anak-anak sudah tepat waktu namanya menjadi anak bertanggung jawab. Kalau masih harus diingatkan Mama, Papa, Bapak Ibu Guru, itu namanya kurang bertanggung jawab. Mengembalikan buku pinjaman perpustakaan dengan kondisi baik sesuai batas waktu.
itu juga sikap bertanggung jawab. Disiplin dalam belajar sehingga mendapatkan nilai yang baik, itu termasuk tanggung jawab. Setiap orang memiliki tanggung jawab karena tanggung jawab bersifat kodrati. Apa itu kodrati? Artinya, pekerjaan yang dilakukan menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan terhadap Tuhan. Terhadap diri sendiri, contohnya tadi, mengerjakan PR tepat waktu. Tanggung jawab terhadap keluarga misalnya, disiplin dalam belajar di rumah sehingga dapat nilai bagus. Contoh tanggung jawab terhadap masyarakat, menjaga kerukunan hidup di lingkungan. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat atau tempat tinggal kita, di tempat tinggal kita. Lah kalau tanggung jawab terhadap bangsa misalnya, tim nasional Indonesia sepak bola, tim Garuda itu ya, berjuang sekuat tenaga untuk menang dan mengharumkan nama Indonesia. Itu adalah contoh tanggung jawab. Contoh tanggung jawab terhadap Tuhan, rajin menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya. Berdoa ke gereja, ke masjid, merayakan hari raya besar, keagamaan, itu contoh tanggung jawab terhadap Tuhan. Baik, mari kita lanjutkan lagi belajarnya. Lalu, apa ya akibat jika kita tidak melakukan tanggung jawab dengan baik? Contohnya cerita ini ya, mari kita simak bersama-sama. Yudis akhir-akhir ini merasa malas mengerjakan tugas-tugas sekolah secara online. Ia tidak suka belajar secara online, maka tugas-tugasnya menjadi terbengkelai. Beberapa kali guru Yudis mengingatkan untuk segera mengirim tugas-tugas yang diberikan dan segera mengerjakan soal-soal yang diberikan melalui internet. Namun, Yudis tetap malas mengerjakan. Bu guru menghubungi orang tua Yudis dan meminta bantuannya agar mendampingi Yudis dalam belajar. Orang tua Yudis memberikan nasihat banyak-banyak agar ia mampu mengerjakan tugas dengan baik. Ketika ada laporan hasil belajar, Yudis tidak mendapatkan nilai dari bu guru karena tidak ada yang bisa dinilai. Karena Yudis kan tidak mengirimkan tugas tadi. Nah, dari cerita Yudis tadi kita simpulkan, Yudis tidak memiliki tanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Tindakan malas mengerjakan tugas adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Maka akibatnya, 1, bu guru menjadi lebih repot karena harus mengingatkan Yudis, harus meminta tolong orang tua. Lalu orang tua Yudis juga terganggu pekerjaannya karena harus selalu mendampingi dan mengingatkan Yudis untuk belajar lebih baik. Dan Yudis sendiri akhirnya tidak mendapatkan nilai. Karena apa? Ya karena Yudis tidak mengumpulkan tugas. Apa yang mau dinilai? Tidak ada kan? Nah akhirnya Yudis menjadi rugi sendiri. Belum kalau orang tuanya nanti marah atau bu guru juga marah, akan menjadi lebih sedih kan? Maka saran Bu Endang, anak-anak harus melakukan kewajiban penuh apa tadi? Tanggung jawab. Menjadi anak yang bertanggung jawab. Anak-anak kelas 5 semestinya sudah bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Tentunya muridnya Bu Endang semuanya bertanggung jawab ya. Mengerjakan tugas dengan baik, ulangannya juga tepat waktu, tidak perlu diingatkan berkali-kali. Pasti bisa. Mari sekarang kita lihat hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Contoh, saat kita bekerja bakti, kewajibannya adalah membersihkan lingkungan. Tanggung jawabnya membersihkan selokan, mengumpulkan sampah, merapikan alat-alat dengan sungguh-sungguh.
Hak yang didapat apa? Merasakan lingkungan yang bersih, indah, dan terbebas dari penyakit. Contoh yang kedua, musyawarah jadwal siskamling. Kewajibannya mengikuti tata tertib musyawarah. Tanggung jawabnya harus menghargai pendapat orang lain. Hak yang didapat, kita boleh mengajukan pendapat. Lalu apa nilai-nilai penting dalam musyawarah? Nih, ada kebersamaan, kebebasan berpendapat, menghargai orang lain, persamaan hak, berjiwa besar, lapang dada menerima hasil musyawarah, dan tanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah. Hak anak sebagai anggota keluarga. Ini di rumah kamu mendapatkan ini ya, mendapatkan pendidikan, perlindungan, pemenuhan kebutuhan hidup, dan bimbingan dari mama papa. Lalu kewajibanmu apa di rumah? Oh iya, benar. Menjaga kebersihan lingkungan rumah, menghormati orang tua, menjaga kerukunan, tidak boleh bertengkar loh sama adik ya. Mengasuh adik yang punya adik, membantu orang tua di pekerjaan yang bisa kamu kerjakan. Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. A. Sesuai dengan kepentingan bersama. B. Pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Tidak boleh memaksakan loh ya. C. Pertimbangan moral lebih diperhatikan dan bersumber dari hati nurani. D. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai hati nurani. Prinsip-prinsip atau aturan yang wajib dijalankan dalam musyawarah. A. Dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. B. Dilandasi dengan semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. C. Menghargai pendapat orang lain. D. Keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. E. Melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Tata cara atau peraturan dan persyaratan dalam musyawarah. Mari kita simak apa saja itu peraturannya. A. Peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Tidak boleh terlambat. Kalau terlambat, nanti kita ketinggalan informasi. B. Musyawarah akan dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum itu adalah penetapan jumlah minimum atau paling sedikit jumlah anggota yang harus hadir dalam musyawarah. C. Ada susunan kepanitiaan. Minimal ada ketua, notulis atau pencatat hasil rapat, dan peserta musyawarah. Semua peserta berhak menyampaikan pendapat. Tidak boleh diejek ya. Pendapat baik atau buruk kita dengarkan dulu. Semua peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Terakhir, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Contoh-contoh tanggung jawab. Tanggung jawab di rumah. A. Membantu pekerjaan orang tua. Menjaga kerapian dan kebersihan, menaati tata tertib yang dibuat di rumah. Tanggung jawab di sekolah, kalau anak-anak berangkat sekolah ya. Ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menjaga kelas agar nyaman untuk belajar, menaati tata tertib sekolah. Kalau sekarang kita tidak di sekolah, tanggung jawabnya apa? Benar, belajar secara online dengan tertib, mengunggah tugas dengan tepat waktu, mengikuti ulangan dengan tertib dan jujur. Lalu apa tanggung jawab di lingkungan masyarakat? Ikut menjaga kebersihan lingkungan, ikut menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan, melaksanakan semua aturan yang berlaku di masyarakat. Jadi tidak boleh semau gue, tidak boleh seenaknya sendiri. Demikian keterangan penjelasan Bu Endang mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan Bu Endang dengan baik
dapat mengerti apa itu hak, apa itu kewajiban, apa itu tanggung jawab. Terlebih-lebih, Bu Endang berharap bukan sekedar mengerti, tapi anak-anak melaksanakan kewajibannya dengan baik dan tanggung jawabnya dengan baik. Tanpa perlu diingatkan, tanpa perlu dimarahi, anak-anak menjadi anak yang baik untuk bertanggung jawab. Cukup sekian penjelasan dari Bu Endang. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dan pasti akan mendapatkan hak untuk mendapatkan sesuatu yang boleh diterima. Sampai jumpa.